going to sing another song called Yearning for Jerusalem. It's not really just physical Jerusalem, but we are yearning for the new Jerusalem that God will show and God will reign, and the new heaven and new earth. And let us sing another one song and let's praise God. 파란 하늘의 쌀 가득 아버지 사랑이 샬롬의 문을 여시네. 저 광야 넘어 다시 약속의 땅으로 산 소망 우리에게 주시네. 사랑을 모아 온 마음 가득 모아서 천국의 주 이름 누리며 살겠네. 그리운 예루살렘 따스한 시온 성 위에 구름 드시고 우리를 보호하신 주. 새로운 예루살렘 주께서 맘에 주셨네. 죄와 어둠 가시고 온 땅이 밝게 빛나네. 파란 하늘 햇살 가득 아버지 사랑이 샬롬의 문을 여시네. 저 광야 넘어 다시 약속의 땅으로 산 소망 우리에게 주시네. 사랑을 모아 온 마음 가득 모아서 천국의 주 이름 누리며 살겠네. 그리운 예루살렘 따스한 시온 성 위에 구름 드시고 우리를 보호하신 주. 새로운 예루살렘 주께서 맘에 주셨네. 죄와 어둠 가시고 온 땅이 밝게 빛나네. 사랑을 모아 온 마음 가득 모아서 천국의 주 이름 누리며 살겠네. 천국의 주 이름 누리며 살겠네. 그리운 예루살렘 따스한 시온 성 위에 구름 드시고 우리를 보호하신 주. 새로운 예루살렘 주께서 맘에 주셨네. 죄와 어둠 가시고 온 땅이 밝게 빛나네. 그리운 예루살렘 따스한 시온 성 위에 구름 드시고 우리를 보호하신 주. 새로운 예루살렘 주께서 맘에 주셨네. 죄와 어둠 가시고 온 땅이 밝게 빛나네. 그리운 예루살렘 그리운 예루살렘 그리운 예루살렘 그리운 예루살렘. Amen. Silakan duduk kembali saudaraku. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta
sungguh-sungguh dengan segenap kami menyembah. Ya Tuhan, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Bangunkan jiwa kami Tuhan. Bangkitkan roh kami. Supaya kami tetap menyala-nyala di akhir zaman ini. Supaya semangat kami tidak padam. Oleh karena itu Tuhan, kami memberikan segala hati kami kepada Tuhan. Hidup kami menjadi rumah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Kau urapi setiap kami yang di tempat ini. Supaya kami sungguh-sungguh Tuhan boleh mempunyai hati yang rindu kepada Tuhan. Biar pada akhir-akhir di situasi yang sangat sulit ini, biar iman kami semakin bertumbuh. Bahwa kami bukan bergantung kepada dunia dan kondisi, tapi kami bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan dalam pekerjaan mereka, karir, studi, rumah tangga, kesehatan mereka, rohani mereka. Kiranya Tuhan, Engkau mau tolong mereka semua. Engkau memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari-hari seperti ini kita melihat. Ada banyak orang mengalami kesulitan, kesusahan. Karena banyak PHK di mana-mana. Bahkan saya lihat di tempat-tempat perusahaan besar-besar, PHK juga besar-besaran saudara. Bukan saja ekonomi sedang turun, tetapi ada juga ekonomi tidak turun, tapi mereka PHK. Dan banyak orang-orang muda sekarang yang ahli-ahli pada ketakutan semua. Kenapa di PHK? Bukan soal ekonomi saja. Karena ada persaingan. Mereka sudah tidak banyak pakai manusia. Karena manusia itu terbatas saudara. Kurang teliti dan sebagainya. Mereka pakai yang namanya robot AI. Jadi mereka ada robot trading juga ada kan. Semua sekarang banyak perusahaan-perusahaan pakai robot semua. Untuk menjawab telepon robot semua pakai robot. Sehingga boleh dikatakan hari-hari seperti ini. Saudara, itulah persaingan antara manusia sesungguhnya. Dengan yang dikatakan robot AI itu persaingan ketat sekali. Kalau diadakan persaingan tentu kita kalah. Dengan kalkulator aja kita kalah cepat saudara. Dengan keakuratan cara menghitung cara apa saja kita kalah cepat. Dia bisa menerjemahkan, dia bisa mengambil semua data yang ada secara kilat kita masih butuh waktu. Dia tidak pernah lupa, kita masih bisa lupa. Dia bisa kerja secara cepat sekali. Kita belum tentu bisa. Bahkan saudara melihat ada begitu banyak teknologi sekarang yang begitu hebat. Semua banyak pakai robot. Sehingga manusia sekarang mulai saudara kehilangan banyak pekerjaan. Dikurangi atau disaingi diganti oleh robot-robot AI. Tetapi yang jelas sekarang hari ini saudara, itulah yang namanya persaingan yang tidak mungkin tidak terjadi. Tetapi hari ini kita harus mengucap syukur dengan adanya robot AI itu, itulah saatnya kita bisa membedakan apakah kita ini manusia, apakah kita robot. Tentu saudara kan ngomong manusia saudara. Tapi justru saya katakan hari ini kita ini dari segi segala sesuatu kita kalah sama robot.
Tapi ada kelebihan keunggulan saudara yang tidak dimiliki oleh robot. Justru itu kerap kali kita lupakan. Bukan cara menghitung, bukan cara menghafal. Saudara. Tetapi bagaimana dia itu mengenal Tuhan. Robot tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara, untuk melihat apakah di saudara robot atau tidak gampang sekali saudara. Kalau kita bicara pujian, kalau ada robot bisa nyanyi dengan bagus. Saudara, semua lagu dia bisa, masuknya pas semuanya. Kalau seandainya di sini ada robot saudara. Tapi ada juga gereja sudah pakai robot. Khotbahnya apa saja sebagian sudah pakai robot. Bayangkan, persaingannya sangat ketat sekali. Nah kalau robot nyanyi saudara, mau tepat, tonnya tepat, ngomongnya pas, nggak mungkin false. Jadi kalau ada yang false itu berarti manusia, gampang toh. Kalau ada yang mau false atau terlambat gitu, tepuk tangannya terlambat, itulah namanya manusia. Jadi dari sini kita melihat banyak kelemahan-kelemahan manusia. Tetapi justru Tuhan memilih manusia. Kenapa Tuhan memilih manusia yang lemah ini? Karena di tengah kelemahan dia, saudara, dia tetap ada pilihan. Pilihan untuk tetap dalam kelemahan. Atau di dalam kelemahan dia tetap kuat di dalam Tuhan. Itu saudara pasti harus pikirkan seperti itu. Contoh kalau kita bicara robot saudara mama, kalau kita bicara pujian seandainya dia bisa tepuk tangan sampai 1 jam, nggak capek. Kalau saudara mungkin belum 5 menit aja udah capek, betul kan? Tetapi saudara kalau begitu capek itulah justru nilai saudara di situ ditentukan. Ketika engkau capek tetapi engkau tetap memaksakan diri untuk memuji lebih kuat walaupun jamnya kalah, tapi saudara lebih unggul dari robot. Kenapa? Karena robot tidak mengenal kelelahan sehingga dia perfectnya bagus. Saudara mengenal kelelahan tapi saudara bisa tetap kuat. Itulah namanya keunggulan-keunggulan kita. Sebab itu Tuhan izinkan kelemahan pada diri kita. Banyak kelemahan dalam diri kita, saudara. Tapi di tengah kelemahan, bagaimana saudara tetap merasa kuat. Jadi kalau saudara lemah itu manusia. Saudara. Tetapi saudara tahu ketika engkau lemah, jangan kau kalah dengan kelemahanmu. Nah, sehingga akhirnya kita mundur ke gereja, kita kecewa, kita malas. Berarti saudara di bawah standarnya robot. Robot tidak akan lakukan seperti itu. Dia tetap stabil. Tapi saudara bisa sama dengan dia. Tapi bukan berarti saudara robot. Tapi nilai saudara lebih tinggi. Karena saudara punya pilihan. Robot tidak punya pilihan. Saudara. Saudara punya pilihan mau malas atau tidak. Betul kan? Robot tidak ada pilihan. Dia tetap kondisinya bagus. Dia tetap rajin. Kita antara malas atau rajin. Ada pilihan. Tetapi ketika kita memilih rajin, walaupun kita sama standarnya dengan robot, tapi kita punya keunggulan di situlah. Karena kita ada pilihan dan kita memilih yang terbaik. Oleh karena itu hari ini di dalam kehidupan kita, ada pilihan begitu banyak dalam hidup kita. Itulah manusia. Tetapi ketika engkau memilih jalan yang salah, disitulah kita di bawah standar. Tapi ketika engkau ada pilihan dan engkau memilih yang tepat, itulah keunggulan-keunggulan kita daripada robot. Jadi kalau datang ke gereja bukan karena saudara, aku kuat makanya aku ke gereja. Tidak. Mungkin saudara berkata aku lemah, banyak masalah, aku dikecewakan orang. Tapi Tuhan, aku sebenarnya gak mau ke gereja lagi. Aku sudah kecewa, tapi aku masih mau Tuhan ke gereja. Aku mau memuji Tuhan walaupun dalam kondisiku yang lemah. Itulah saudara keunggulan kita. Amin. Itulah keunggulan. Tapi kerap kali kita tidak melakukan keunggulan itu. Justru kita lemah ya lemah, kecewa ya kecewa. Tidak mau ke gereja ya kebetulan tidak mau ke gereja. Kita tidak mau melawan, ada pilihan, kita tidak mau memilih yang baik. Sebab itu hari ini saudara kita perlu belajar. Kita lihat dulu firman Tuhan. Temanya pemimpin visioner berkarakter Kristus seri kedua. Kita lihat Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 12.
Kita akan melihat perbedaan-perbedaan supaya kita sadar bahwa kita ini bukan robot, bukan AI. Kita bukan yang sempurna seperti robot. Kita banyak kelemahan, tetapi disitulah Allah bisa mengasihi kita di tengah kelemahan kita. Kenapa Tuhan bisa mengasihi kita? Padahal ada kelemahan. Kita lihat ayat 1-12. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan tidak memberkati robot, Tuhan memberkati manusia. Tuhan tidak pernah bicara kepada robot, Tuhan bicara kepada manusia. Amin. Itulah saudara, makanya ada kelebihan-kelebihan hari ini. Mengapa kita tidak mendengarkan Tuhan? Padahal kita di gereja, kita lebih banyak mendengarkan orang. Saudara, kalau kita banyak mendengarkan orang, berarti kita ini sama dengan robot walaupun bukan robot sesungguhnya. Loh kok bisa Pak? Robot itu diisi programnya manusia. Manusia mau aku ingin ini, robot dimasukin semua. Dia oke, jalan. Nah saudara, kita manusia. Tapi saudara melakukan apa kata orang. Gitu loh. Apa kata media. Saudara bukan melakukan apa kata Tuhan. Sehingga hari ini kita bersaing dengan robot, tidak ubahnya saudara. Pada robot tidak mungkin masuk surga. Walaupun dia rajin, dia kuat, dia hafal, dan dia tidak pernah berbuat jahat, dia tetap tidak bisa masuk surga. Hanya kita yang bisa masuk surga, walaupun kita penuh dengan kelemahan. Itu pentingnya. Nggak ada manusia yang kuat di dunia ini. Semua lemah, saya juga bisa lemah. Tapi di tengah kelemahan itu kita melawan kelemahan kita. Kita melawan diri kita, saudara. Kita terus mencari Tuhan, walaupun mungkin hati kita sesak. Gitu. Mungkin kita sedih, kok berkat gak datang terus, saudara. Tapi Tuhan masih memilih kita masuk surga. Karena kita ada perjuangan, robot tidak ada perjuangan. Jadi kalau manusia sudah tidak berjuang, sudah tidak ada gunanya. Hidup di dunia saya berkata, sudahlah, apa adanya, tidak bisa. Kita harus berjuang, katakan amin dulu. Robot tidak ada perjuangan, dia lakukan biasa saja. Justru robot tidak pernah capek, dia nggak biasa, nggak ada perjuangan. Tapi kita mengalami tekanan. Saudara, kita mengalami himpitan. Tapi kita berjuang untuk mengubahnya. Tetapi kalau kita sudah tidak mau berjuang, saudara, berarti kita sudah tidak menyatakan keunggulan kita sebagai manusia. Kita lihat terus saudara ayatnya. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham dan ayahmu. Saudara lihat saudara. Robot itu dia punya orang tua. Kita punya orang tua. Saudara. Dan kalau kita tidak menghargai orang tua kita, walaupun kita seorang Kristen, seorang pelayan Tuhan, seorang yang hebat, tidak menghargai orang tua kita. Saudara, sudah tidak ada gunanya. Karena Tuhan menjadikan kita dari orang tua kita. Amin. Makanya katakan hormatilah orang tuamu. Itu penting sekali. Banyak sekarang orang Kristen, saudara, pelayan yang hebat, pendeta yang hebat, saudara, hampir tidak menghormati orang tuanya. Dan di zaman sekarang kita sekolahkan anak ke luar negeri. Saudara, pulang sudah tidak menganggap orang tuanya pandai. Teman saya datang ngomong sama saya, Pak Fengki, saya belikan rumah satu orang 80M. Saya kasih pabrik ini, saya kasih ini, saya kasih ini. Mereka ada S2 ngambil, ini bagianmu, ini bagianmu, bagianmu. Saya pikir saya mau tak istirahat, saudara. Ketika saya mau ngomong, ini nak, papa enggak usah ikut-ikut, papa enggak bisa. Aku dibuang, saudara. Pada papanya nyekolahkan, papanya ngasih perusahaan, papanya ngasih duit, papanya nyerahkan semuanya, saudara. Itu orang gereja juga. Itu aktivis gereja.
Saudara, apa keunggulannya? Oh, saya kaya, saya bisa kerja. Teknologi lebih hebat daripada manusia. Amin. Kalau mau bicara teknologi, robot lebih bagus daripada kita. Tapi kalau untuk menghormati orang tua, robot tidak bisa. Maaf saya katakan. Hari ini, jangan jadi anak durhaka, saudara. Belajar untuk hormati orang tuamu. Karena sekarang orang tua di gereja ini, saudara, sudah banyak ditinggal oleh anak-anak muda yang aktif di gereja. Tapi sudah tidak menghormati orang tua. Gereja melakukan hal yang kelihatannya hebat. Tapi dia lupa bahwa dia manusia yang punya orang tua. Dia dilahirkan dari orang tua. Robot dia tidak dilahirkan. Dia dibuat oleh manusia. Kita lihat terus ayat-ayatnya. Kalau kita mau baca 3 ayat saja, kita sudah tahu perbedaannya. Perbedaannya bukan terletak kepada kemampuan, kehebatan, kekuatan, kepandaian kita. Tapi kehebatan kita, kelebihan kita daripada robot AI itu. Saudara, kalau robot itu pakai teknologi, kita nggak mungkin menang. Tapi kita yang buat teknologi. Robot punya teknologi yang hebat, yang buat pun bisa kalah. Tapi robot tidak pernah punya akal budi. Katakan amin dulu, saudara. Tapi kita sebagai orang tua, anak-anak Tuhan sekarang, hampir akal budi tidak pernah dipakai. Sehingga kita cuma akal-akalan saja. Itulah perlunya kita ke gereja. Untuk apa kau ke gereja? Bukan mengejar teknologi. Di gereja, saudara, kita bukan untuk mengejar sesuatu. Kita di gereja mengejar Tuhan. Karena robot tidak bisa mengejar Tuhan, tapi manusia mengejar. Kelebihannya disitulah. Yang Tuhan tidak memberkati robot, tapi Tuhan memberkati manusia. Saudara, sebab itu di gereja, jangan cari yang lain-lain. Kelebihan kita, keunggulan kita di gereja itu ada, saudara. Dan itu harus kita blow up yang naik. Makanya di gereja diajarkan cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Hormati orang tua, berakal budi. Tapi saudara bilang, biasa. Nah kalau biasa apa bedanya? Kita kalah semua. Saudara, kita kerja gak bisa 24 jam, robot bisa 24 jam. Dia bisa lebih teliti, lebih bagus semua. Saudara pergi ke luar negeri. Yang makan-makan sekarang, yang ngedarkan semua makan itu robot semua. Lebih tepat tempatnya, lebih tahu mejanya, piring gak pecah. Kalau orang kan bisa lain, saudara. Mungkin pakainya bau, ngomongnya gak manis. Robot datang. Ini makananmu sudah siap sedia. Bayangin orang paling saudara yang bilang, permisi, tak, apalagi saudara sakit gigi. Sudah kalah. Karena kita punya perasaan. Ketika kita malas, kita marah, kita berbuat salah. Robot tidak pernah punya perasaan. Dia tidak pernah bisa marah, tersinggung, marah tidak pernah. Sehingga dia perfect terus. Tapi kita bisa marah, kita bisa sakit hati. Tetapi ketika sakit hati dan marah, kita kalahkan dan kita tetap mengasihi. Itulah keunggulan manusia. Katakan amin dulu, saudara. Tapi manusia tidak mau keunggulannya. Sakit hati ya sakit hati, kecewa ya kecewa, marah ya marah. Mau apa aku? Aku sakit kok, Pak. Gitu loh. Masa aku disuruh ini, aku sakit ya begini. Engkau tidak melawan, ya memang begini takdirku. Lebih baik kita panggil robot aja. Betul nggak, saudara? Karena kamu gak ada perjuangan. Makanya orang datang di gereja cuma ngasih persembahan supaya kaya saja. Makanya gereja ramai, kasih persembahan supaya kaya. Semua. Tapi gereja tidak mengajarkan orang untuk berjuang. Hidup saudara dan saya itu pejuang yang hebat. Ketika saudara tahu, ketika sperma itu masuk ke indung telur, itu adalah banyak ratusan bahkan ribuan. Hanya satu yang pertama yang masuk dan jadi. Dan itulah engkau dan saya. Dari awal kita sudah pemenang. Amin. Kita sudah unggul dari awal. Kita ini dari awal masih berbentuk yang tidak karuan itu. Kita ada pejuang yang hebat. Mengapa sekarang saudara tidak berjuang? Berjuanglah khususnya bersama dengan Tuhan. Kita baca ayatnya terus. Saya akan selesaikan ayat saja, nanti kita cerita yang lain ya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini.
Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oh, itu banyak saudara kalau mau dikoreksi satu-satu. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Tapi kita, keturunan Abraham, kalau keturunan Abraham kita harus mendengar perintah Tuhan, bukan omongan manusia. Gak usah ke gereja, biasa-biasa saja. Kamu bukan pendeta. Gereja gak usah ngotot-ngotot, gak usah fanatik. Ada gak firman Tuhan ngomong seperti itu? Kamu bukan pendeta, biasa-biasa aja. Gak usah banyak puasa, cari-cari biasa saja. Tuhan tidak membedakan pendeta dan jemaat. Firman-Nya selalu berkata, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin tuh saudara. Betul kan? Kalau saudara dengarkan omongan manusia, makanya banyak orang, gak usah gereja lah. Ngapain? Di best diajari ngotot-ngotot gini. Ya, gereja semua sama. Ngapain? Ngapain ngapal firman? Bukan pendeta kok. Ngapain puasa? Ngapain berbuat baik? Saya gak seperti itu. Gitu loh. Cari yang santai-santai aja. Apakah ada firman Allah yang mengatakan demikian? Firman Allah mengatakan, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Dengan segenap kekuatanmu. Kita terlalu banyak, saudara, di program manusia. Kita terus saja. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukumku. 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang isinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka. Sebab elok parasnya. Saudara perhatikan, robot tidak pernah mengenal takut. Manusia mengalami takut. Yang lebih hebat mana? Lebih hebat robot. Manusia mengalami takut, robot tidak pernah takut. Tetapi justru saudara, karena kita punya takut, maka kita dengarkan suara Tuhan, jangan takut. Ketika engkau mengalahkan ketakutan, engkau sudah unggul. Amin. Amin sedikit karena semua masih takut. Saudara, takut masa depan, takut semuanya. Di kuburan jalan sendiri takut. Di kamar sendiri takut. Saudara. Takut masa depan. Takut terus. Takut itu wajar, takut itu manusia. Amin. Tapi kalau tidak menyerahkan ketakutan kepada Tuhan, saudara, ya manusia, tapi saudara di bawah standar. Tapi justru saudara dipilih Tuhan. Ketika engkau punya takut, tapi engkau ngelawan ketakutanmu. Lo ngelawan ketakutan gak gampang saudara. Kalau saudara dipanggil orang, mama ada polisi atau apa panggil, sudah gemeter. Saudara. Tenang, sabar. Ya Pak, baik Pak, masih kita ini. Nilainya sama robot, cool. Ya kenapa? Siap? Gak ada apa-apa, kalah jauh. Tapi Tuhan masih pilih kita. Loh kenapa? Karena padahal kita kalah sama robot. Karena kita ada daya juang, daya melawan. Amin. Tapi kalau saudara tidak melawan ketakutanmu, kau hanya menyerah kepada ketakutan, termasuk takut mati, sakit penyakit, takut pelayanan. Itu namanya saudara, hati-hati di sini. Ini kita bongkar kan, ini baru seri 2, ini bisa seri 3 nih. Kita baca terus. Tapi nggak mungkin sampai malam lah. Tapi pasti sudah malam sebentar lagi. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. 9. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. 10. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pasti ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu.
Dan dalam itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Sampai di sini dulu, nggak usah ayat 13 ya. Karena ayat 13 itu nanti jadi paling diingat. Kenapa diingat? Ya itu paling saudara ingatnya cuma ayat itu nanti. Mau dilihat ayatnya, tapi saya nggak baca ya. Keluarkan ayatnya. Nanti saudara pulang ingat itu aja. Untuk dengar Tuhan nggak ingat. Gitu loh. Maka ia tambah kaya, amat kaya, sangat kaya. Ya berarti saudara pikirnya, aku hari ini kaya, besok kaya, sangat kaya, amat kaya. Lupa kalau besok juga mati. Saudara. Robot tidak sampai kepada kegagalan, kita sampai kepada kegagalan. Kita lihat poin pertama. Itu baru basa-basi aja sudah 20 menit. Tapi saya cepat saudara. Pertama, ketaatan. Ketaatan, tidak ada yang lain. Itu penting sekali saudara. Ketaatan. Robot itu taat memang. Oh, dia lakukan apa saja, mau jam 4 pagi, bunyi lonceng, ngapain, semua dia bisa lakukan. Taat, karena dia diprogram. Tidak ada pilihan. Tapi ketaatan kita itu ada pilihan. Amin. Kita nggak diprogram, langsung taat, tidak. Program kita netral di sini, saudara. Tapi Tuhan berkata taat kalau mau, ada pilihan. Sehingga hari ini keunggulanmu begitu banyak. Ketika engkau taat akan firman Allah. Tuhan berkata, aku memberkati engkau. Luar biasa enggak saudara? Jadi hari ini enggak usah pikir kiri kanan. Apakah saudara bisa taat kepada firman Allah? Gampang Pak, cuma susah ini masalahnya banyak gitu saudara. Suruh pelayanan ini lagi sakit, lagi susah, toko sepi. Bapak suruh terus ke gereja ini gimana, betul nggak saudara? Nah, ketaatan itu berarti ada sesuatu yang dia lawan. Yang seharusnya dia tidak mau lakukan, yang tidak bisa dilakukan tapi dia lakukan. Itu namanya ketaatan. Ketika ada pemberontakan itu manusia dan Tuhan tidak suka dengan pemberontakan manusia. Makanya dihukum masuk neraka. Tetapi ketika manusia memilih ketaatan dia masuk surga. Yang lain tidak bisa. Tapi untuk membedakan hari ini di sekitar kita. Jangan-jangan banyak robot AI di sini. Kok pada diam semua ini? Robot semua. Untuk membedakan robot gak robot yang mana saudara? Coba lihat. Yang tidur itu pasti manusia. Karena robot gak bisa tidur saudara. Itu paling gampang kalau lihat. Betul kan? Mana yang tidur itu pasti manusia. Robot kalau dengar firman gak mungkin tidur ya. Nyatet pun bisa. Oh selain tidur apa Pak? Coba saudara kiri kanan. Yang baca WA itu pasti manusia. Ketawa, benar memang betul saudara. Robot gak mungkin dengar firman dan baca firman, gak mungkin dia. Karena dia mesti mendengarkan firman yang ngomongnya, walaupun dia tidak melakukan firman, dia mau nyerap. Nanti ditanyai, firman menit ke-7, detik ke-8, dia langsung ngomong. Tapi kalau dia baca WA sama ngomong, menit ke-8 apa? Error saudara. Gitu. Makanya manusia itu banyak error. Karena dia punya pikirannya dua, telinganya dua, matanya dua. Hitungnya dua lubang. Makanya dia kalau dengar firman, saudara, dia bisa mendengar dan membaca WA itu bisa. Hebatnya manusia di situ. Makanya disebut manusia. Ya, saudara, itu memang saya gak nyindirin, memang sesungguhnya. Betul kan? Kalau robot kan gak mungkin seperti itu. Maafin, memang benar ini. Tapi silakan yang terus-terus karena kamu manusia memang. Ya gak apa-apa. Terus saudara. Nah dari sinilah kalau kita melihat saudara. Ketaatan. Ketaatan itulah yang menyucikan hati kita. Kita mau hidup suci. Meninggalkan dunia. Tidak berpikir apa-apa. Itu bukan suci. Ketaatan itulah yang mendatangkan kesucian. Amin. Untuk taat itu ada perjuangan. Untuk melawan diri kita. Untuk keinginan kita yang tidak mau lakukan. Tapi harus melakukan karena firman Allah. Itulah disebut kekudusan di situ. Tetapi ketika kita tidak melakukan kehendak Allah. Saudara, disitulah dosa. Ingat itu. Antara dosa dan kekudusan.
itu tinggal di sisi kiri kanan saudara. Dan lebih banyak, maaf saya katakan, termasuk pendeta, lebih banyak memilih dosa. Karena dia tidak mau hidup kudus. Tapi dia mau berkat, lupa. Ketaatan mendatangkan berkat, pemberontakan mendatangkan malapetaka. Amin. Ketaatan harus mendengar firman Allah, bukan apa kata manusia. Lu ke gereja asal seminggu 3 kali gak apa-apa. Tapi jangan fanatik-fanatik. Saudara, kalau gitu firman Tuhan Allah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sukarela. Betul gak saudara? Memberi itu sukarela. Mengasihi Allah bukan sukarela. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Itu tidak bisa ditawar. Kalau engkau memberi, mau mengasihi sedikit tidak masalah bagi Tuhan. Karena itu hartamu. Tapi kalau soal hati, kelebihan manusia itu saudara, bahwa Tuhan memilih manusia karena hatinya adalah rumah dia. Gak mungkin Tuhan mau menempati di robot itu karena dia tidak punya hati. Sebab itu gak gampang. Kesucian itu dari ketaatan tidak bisa tidak. Nah hari ini kita mau tidak mau suci. Pak suci bukan berarti di gerejanya jalannya dihitung pelan-pelan. Ketemu orang itu senyum, itu robot saudara. Tapi di gereja itu kita mendengar firman Allah. Apa yang kita lakukan salah kita harus perbaiki. Apa yang benar yang kita gak suka kita harus lakukan. Ketika engkau melakukan itu yang sukar dan itu yang dikehendaki Tuhan, engkau itulah kekudusan. Ketika engkau melakukan lagi, mengampuni orang padahal kamu gak suka. Gak bisa, ini orang kurang ajar. Aku harus mengampuni dia. Ketika engkau mengampuni, kekudusan. Setiap hari kekudusan. Karena engkau melakukan firman Allah. Amin. Ini saya buka terang-terangan saudara. Justru kita jauh dari standar. Kita jauh dari standar firman itu. Kita bergereja, kita ngerti firman Allah. Tapi kita jauh dari standar. Suci pun gak mau. Program pun di program manusia, bukan dari Tuhan saudara. Ini kita ngomong jujur semuanya. Oke, kita lihat yang kedua saja. Kalau manusia itu gampang lelah. Dengar firman Tuhan setengah jam sudah lihat jam. Itu manusia. Kalau robot biar 1, 2, 3 jam dia nyerap ilmunya terus. Pendeta yang tidak kuat itu manusia juga, saudara. Ya dari sinilah saudara tahu. Tapi di tengah-tengah kelemahan kita sama-sama lemah, ayo kita harus sama-sama kuat. Mana bisa Pak lemah, sama-sama lemah, sama kuat. Menguatkan diri. Itulah namanya manusia yang dicintai Tuhan. Nggak ada manusia yang kuat sendiri. Mau datang di gereja biar pendeta, saudara. Tetap merasa nggak kuat. Apalagi mesti mikir khotbah. Khotbah apa lagi? Benar saudara. Khotbah minggu lalu dianggap ini pendeta kurang kreatif. Betul saudara. Repot. Ini kita lihat juga. Kelebihan, keunggulan manusia. Tadi sudah saya katakan banyak ya. Ini bisa seri 3, seri 4. Gak bisa semuanya saudara. Kalau saudara robot saya khotbahkan semua saudara ingat. Karena ini kita manusia. Ini satu-satu persatu. Kelebihan manusia. Maka dikatakanlah, waktu terjadi kelaparan, Ishak di negerinya, maka menaburlah dia. Menabur. Robot tidak pernah bisa menabur. Manusia menabur kebaikan, menabur kasih, menabur pengampunan, menabur di tengah-tengah kesulitan, menabur di tengah-tengah kekeringan. Karena manusia menabur akan menuai. Sama seperti petani, kalau tidak menabur tidak akan menuai. Oleh sebab itu jangan kau berkata, Tuhan apa ini aku mesti dapat dulu. Tidak, taburlah. Amin. Siapa yang menabur daging akan menuai kebinasaan. Siapa yang menabur roh akan menuai hidup yang kekal. Itu kelebihan manusia harus menabur. Dikatakan Mazmur 126, menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ketika saudara menabur itu bukan berarti waktunya enak.
Saudara, mungkin waktu sedih, sakit, susah, menderita, engkau berani menabur air mata toh. Betul kan saudara? Air mata keluar, sudah susah. Tapi engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya harus ada perjuangan. Karena kita yakin kita punya Tuhan. Amin. Kita yakin Tuhan akan memelihara kita. Manusia di PHK. Tapi Tuhan mengambil. Manusia dibuang. Karena apa saudara? Kerjaannya kalah dengan AI. Apalagi tingkat keselamatannya. Manusia ada apa-apa, asuransi, biaya besar, dituntut ini. Kalau robot tidak, tinggal diperbaiki saja. Tapi bedanya jelas saudara. Makanya dari sinilah kita harus membedakan siapakah kita di sesungguhnya. Kita harus berani menabur. Amin. Kalau saudara lihat, nggak ada orang yang mau berhasil tanpa menabur. Menabur waktumu, jaga toko waktu sepi kamu tetap jaga, betul nggak? Oh sepi, tinggal tutup aja. Itu saudara. Ada satu usaha, saudara. Usahanya rame. Tapi kadang-kadang sepi. Saudara. Hari-hari tertentu sepi. Dia pikir waktu rame aja dibuka. Waktu sepi ditutup. Ternyata ada orang-orang datang di hari tertentu, tutup. Dianggap dia tutup terus. Kita tahu bahwa ada Tuhan yang memelihara kita. Kita tidak tahu kapan hujan itu turun, saudara. Betul kan? Kita tidak tahu kapan. Sewaktu-waktu, oleh sebab itu, kita tidak tahu kapan berkat itu Tuhan datang. Tapi kita harus terus tetap menabur dalam hidup kita. Karena kita yakin berkat kita bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Amin. Itu kekristenan yang sebenarnya. Makanya di tengah kesulitan saya ajak teman-teman, saya bilang, kita tidak boleh lemah. Kita harus semakin kuat. Aduh Pak, berat. Usaha lagi sulit. Justru di tengah kesulitan, ketika engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, nilaimu besar. Amin. Itulah saudara, kelebihan-kelebihan manusia. Kita lihat dulu firman Tuhan. Yaitu di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Saya senang saudara bicara begini. Untuk menyadarkan kita. Bahwa sebenarnya kita lebih unggul daripada robot AI yang paling top sekali. Padahal segala segi hal kita kalah jauh. Tapi keunggulan kita cuma satu. Yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Dengan firman Allah. Amin. Mau diisi firman, mau diisi ketaatan, mau diisi dengan firman Allah, mau diberkati, semua hubungannya, mau suci hati. Robot tidak bisa suci karena tidak punya hati. Amin. Jadi hubungan kita ini bukan bicara teknologi. Tapi hubungan kita itu, keunggulan kita itu cuma satu. Yaitu ya di firman Tuhan, dengan Tuhan itu ajalah. Makanya kita perlu ke gereja, tidak ada yang lain. Kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita nggak bicara pendeta-pendeta, kadang-kadang bisa kalah sama saudara. Jangan takut ketika saudara lebih hebat dari saya, saudara bukan pendeta nggak apa-apa. Bukan berarti yang lebih hebat dari saya jadi pendeta. Nggak mau Pak, nanti saya khotbah. Nggak harus. Khotbah itu nyampaikan firman. Pelaku firman dengan nyampaikan firman itu berbeda. Saudara, saya menyampaikan firman, belum tentu pelaku. Saudara mendengar firman juga belum tentu pelaku. Yang penting bagi kita mau dengar atau mau baca, atau yang menyampaikan firman adalah sama-sama menjadi pelaku. Yang khotbah tidak ada lebih hebat daripada yang mendengar. Nilainya sama. Ketika melakukan itulah nilainya sama. Amin. Kelihatannya sudah jadi robot semua ini. Pak Fengki. Karena Pak Fengki ngomong robot terus ya. Ya untuk menyadarkan. Oke, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jangan menabur kejahatan.
Karena kejahatan ada di samping kita. Kebaikan juga ada di samping kita. Pilihan itu setiap saat itu selalu ada. Tidak mungkin kita diperhadapkan dengan satu pilihan di dunia ini. Selalu ada pilihan yang lainnya. Saudara. Jadi ingat apa yang ditabur. Kalau engkau menabur kejahatan, akan menuai. Kalau engkau menabur kebaikan, akan menuai kebaikan. Saudara, di gereja juga sama. Kalau kita di gereja bergereja, gereja kita menabur kejahatan, melukai orang lain dan sebagainya, kita akan menuai. Tapi kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Oleh sebab itu hari ini, jangan asal berbuat saja. Menabur iya, tapi ingat ada 2 taburan. Dan itu ada pilihan pada kita. Dan yang paling sulit dilakukan adalah menabur dalam hal kebaikan sesuai firman Allah. Dan yang paling mudah dilakukan adalah menabur yang tidak diinginkan Allah. Dan ini yang kita kerjakan setiap hari. 1 hari 24 jam. Mungkin 24 kali kita lakukan. Yang untuk Tuhan itu hanya cuma doa saja kalau pagi. Atau kalau saudara ya mengalami ketakutan atau bencana, saudara langsung berdoa. Ya, karena berdoa cuma berseru. Yang ketiga cepat saja. Sulit memahami visi Tuhan. Di tengah-tengah kekeringan. Kamu jangan pergi ke tempat lain, ke Gerar. Dengarkan firmanku. Karena aku telah berjanji kepada ayahmu, hormati orang tuamu. Amin. Bahwa tempat ini akan kuberikan kepada keturunannya. Ingat. Saudara, yang kita bisa ke surga bukan robot, tapi kita dan anak kita. Oleh sebab itu tinggallah di negeri ini. Ketika dia taat, maka dia menaburlah. Ketika dia menabur, saudara, dia menghasilkan. Di tengah perjalanan dia berpikir gini, gak ngerti aku. Sudah susah. Tidak boleh ke sana ngandalkan orang. Disuruh tempat ini lagi. Saudara, sudah susah. Ketemu orang yang bahaya lagi. Sudah susah, suruh taat lagi. Gak ngerti aku Tuhan. Ya aku ikutin lah. Minimal kambing dombaku bisa makan cukup lah. Kalau dulu punya 3.000 setiap hari mati 100 karena kelaparan. Ya mudah-mudahan kali ini aku ikuti Tuhan. Ya kalau bisa enggak mati lah. Kalau mati ya 10 saja. Kalau bisa jangan. Itu harapannya dia. Kalau bisa ya nambah 10. Ketika dia mulai lakukan, dia terkejut. Ketika dia taat. Bukan mati 100. Bukan mati 10. Berlipat 100 kali lipat. Sukar aku memahaminya. Jalan Tuhan tidak bisa dipahami. Saudara, yang bisa kita pahami hari ini. Saudara, belajarlah untuk mengikuti firman Allah. Bukan apa kata hatimu hari ini. Ketika engkau khawatir, engkau takut. Kata hatimu akan berkata, nipu sana sini, ngomong sana sini. Apa kata firman Allah, bukan apa kata hatimu. Kalau tadi saya katakan, apa kata orang yang itu kita lakukan. Jadi kita sebenarnya robot bagi orang itu. Kita robot manusia, tapi robot. Kenapa? Karena yang kita lakukan semua dari media. Media buat apa kita takut, orang lain ngomong apa kita tiru. Bukan karena Tuhan, karena kita tidak punya visi. Padahal kalau kita manusia kita punya visi. Itulah. Oleh karena itu saudara, itu kesalahan-kesalahan kita hari ini. Tapi sekarang saudara, kita nggak bicara apa kata orang. Ternyata ada juga apa kata hatimu. Ternyata kita ada peperangan juga di hati kita. Kata hati kita tidak pernah selalu menuruti Tuhan. Kata hati kita selalu menuruti keinginan hawa nafsu kita. Karena kita punya harga diri.
Sehingga hari ini saudara, dikatakan karena kita punya harga diri. Makanya Tuhan ajarkan belajar merendahkan diri. Gak gampang. Ketika seseorang merendahkan diri dan takut Tuhan, upahnya kekayaan berkat dan sebagainya. Tidak ada manusia yang tidak punya harga diri. Saudara, semua orang punya harga diri. Semakin harga dirimu semakin tinggi, nilaimu di hadapan manusia kelihatannya, hebat, orang kaya, orang pendidikan. Di hadapan Tuhan semakin rendah nilaimu. Tetapi ketika engkau merendahkan dirimu, manusia mungkin memandangmu rendah, Allah memandangmu tinggi. Dari situlah sebenarnya keunggulan kita. Keunggulan kita adalah Tuhan yang memprogram kita, bukan manusia. Kalau robot diprogram oleh manusia. Tapi kalau hari ini saudara tidak mau diprogram oleh Allah. Tapi kita bukan diprogram, Tuhan ini program tangtung-tangtung, bukan. Program Tuhan adalah inilah jalan yang harus kamu pilih. Amin. Untuk memilih jalan ini, tidak ada jalan lain. Sangkal diri pikul salib. Kamu harus taat, melawan kehendakmu. Makanya di dalam kesulitan saudara, Tuhan selalu menawarkan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya di sini kita ini punya kelemahan. Kita bisa letih lesu. Saudara, program itu tidak pernah letih lesu. Tapi karena kita letih lesu, berbeban berat, robot tidak punya beban. Karena dia memang sudah diatur. Tetapi disitulah karena kita punya kelemahan. Karena kita punya kelelahan. Kita punya beban. Disitulah Tuhan menawarkan kepada saudara dan saya hari ini. Datanglah kepadaku. Kalau saudara tidak punya beban, Tuhan gak mungkin nawarkan itu. Hari ini ketika hari ini kau punya beban, jangan kau mati dalam bebanmu. Mengucap syukurlah. Karena beban itulah Allah memanggilmu dan menolongmu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Gloria, haleluya, haleluya. Tuhan, kami bahagia sekali. Karena kami Engkau ciptakan. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami bahagia. Karena kami bisa suci di tengah-tengah pilihan kami. Kami bisa taat di tengah-tengah pilihan. Bukan tidak ada pilihan. Kami bahagia walaupun ada beban. Walaupun air mata kami turun. Walaupun kami mengalami kesusahan. Tapi kami bahagia. Karena beban dan kesusahan itulah. Sehingga Kau berkata, marilah kepadaku. Terima kasih Tuhan hari ini. Kau mengurapi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau terima tubuh dan darah Yesus, Tuhan sucikan, kuduskan dan layakkan setiap kami. Melalui perjamuan kudus ini, dan biarlah setiap kami boleh mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan, betapa besar pengorbanan Dia yang telah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya di kayu salib. Melalui peristiwa yang sangat menyakitkan, dicemeti, dicambuk, disakiti, dianiaya, dicemooh, dipermalukan, diludahi, bahkan mati di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat roti di atas kepala saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dan kita akan makan dan minum bersama. Dan biarlah roti ini dimateraikan sebagai tubuh Yesus dan anggur ini dimateraikan sebagai
darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus yang sudah menyatu dalam hidup kami. Sebentar kami mau mengakhiri Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan. Sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BS yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu, jaga lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan." Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 어두운 날 다 지나고 그가 빛을 발하리 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리 우린 쉬지 않으리 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시리 더 이상 눈물 없으리 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해 당신의